Eh, Selamat siang semuanya. Untuk pelatihan gratis kali ini, aku yang bakal ngajar kalian. Kayaknya semuanya deh, tapi belum tahu juga. Eh, jadi perkenalkan, namaku Evan Nathanael, dan aku kemarin tahun 2022 meraih medali perak di OSN, dan tahun ini dapat medali perunggu di IMO. Jadi itu backgroundku dan ya kalau kalian ada yang mau bertanya mungkin tentang backgroundku atau gimana, kalau nggak ada aku langsung mulai pembahasannya. Oke, nggak ada ya. Sebentar. Kalian ada grup WA nggak? Halo, Ada Kak. ada. Eh, ini eh, aku kirim soal ya soal-soal yang akan dibahas hari ini. Nanti kalian tolong kirim ke grup WA kalian ya, karena nanti bakal banyak yang join terus kan. Nanti banyak nggak dapet soalnya. Grup WA-nya di dikunci buat membernya, cuma bisa adminnya doang buat ngomong Oh, Oh, cuman admin Kak yang bisa bicara. komunitas. hmm, aku juga nggak masuk ke dalam grup. Ya, gini aja lah ya. Aku kirim ke Zoom. Tapi nanti kalau misalnya ada yang minta di chat gitu, dan aku kebetulan nggak baca, kalian tolong kirim ulang ya. Oke Kak. Baik, Kak. Oke, Kak. Oke, udah aku kirim. Bentar, aku share screen dulu kali ya. Hmm, di sini. Oke, aku udah share screen ya. Kalian bisa lihat kan? Halo? Iya bisa Kak. Bisa, Bisa, Kak. Kak? Bisa. Oke, jadi hari ini tujuan dari pelatihan kali ini tuh lebih untuk membahas soal-soal. Jadi eh, ini aku materinya nggak akan bahas, aku cuman kasih tahu aja kira-kira materi apa yang bakal keluar kalau kalian mengikuti OSK gitu. Ini untuk OSK aja ya, kalau OSP, OSN pasti lebih sulit dan lebih banyak. Kalau OSK itu biasa perlunya identitas umum, contohnya binomial Newton, baru ekspansi kuadrat dari penjumlahan beberapa variabel, misalnya A tambah B kuadrat, A tambah B tambah C kuadrat, dan seterusnya. Baru ada identitas-identitas yang pangkat 3 gitu. Pemfaktoran juga keluar selisih dan jumlah perpangkatan dua variabel, misalnya A kuadrat kurang B kuadrat itu A min B kali A plus B. Ya, pemfaktoran itu seperti itu. Baru barisan dan deret, ada yang biasa yang kalian dipelajari di sekolah, aritmatika dan geometri, ada barisan rekursif juga, dan prinsip teleskopik. Kalau sistem persamaan, ini teknik-tekniknya memanfaatkan ketaksamaan, substitusi yang bagus, dan memanfaatkan simetri. Kalau ada ketaksamaan juga bisa keluar, yang kalian perlu tahu sum of squares dan MGM. Fungsi, cuman perlu tahu trik-trik umum, polinomial, eh, cuman pembagian, teorema sisa, teorema faktor, dan teorema Vieta. Dan mungkin ada sifat-sifat lain, tapi nggak terlalu penting. Fungsi floor dan ceiling cuman sifat-sifat dasar aja. Eh Ya, materi di sini itu cuman gambaran umum. Jadi bisa aja materi yang dibahas ini di luar dari yang aku sebut tadi. Jadi ini bukan patokan full gitu. Ini cuman patokan ya kira-kira aja, gambaran umum aja. Oke. Nah, kalau kalian mau pembahasan yang lebih lengkap dan komprehensif,
kalian mungkin bisa ikut pelatihan Koja yang berbayar, yang ya kan bisa daftar dengan link yang udah aku kirim. Ya itu untuk kalau kalian mau tahu eh, ya pembahasan teorema-teorema ini lebih dalam. Kak izin nanya apakah nanti recordnya bakal di-share? Soalnya ini saya lagi di perjalanan pulang mudik. Nanti aku share, tapi mungkin lewat perantara gitu kan. Soalnya aku nggak ada di grup kalian. Jadi mungkin aku kirim ke admin, baru nanti adminnya yang kirim ke kalian gitu. Oke, sebentar. Ini aku kirim ulang dulu soalnya bagi yang baru masuk. Oke, eh, jadi kita mulai aja ya pembahasan soalnya. Oh iya, kalau kalian misalnya mau di tag sama Koja nih di IG, kalian bisa bikin story IG lalu tag Koja. Ini saya kalian fisika. Kau udah masuk grup? Ada yang masih itu? Sip aja, kirim sip aja. Suka aja. Ya. Sorry, kenapa? Oke. Jadi kayak nonton video YouTube, tapi kalau di selasna ibu. Ya, kalau bisa supaya kondusif, kalau kalian memang nggak berencana ngomong, kalian pastikan mute ya. Karena tadi kayaknya ada yang nggak sengaja kan mute gitu. Oke, sebentar. Eh, Oke, kan aku udah nyala. Oke, eh, bukan ini. Dan ini. Jadi soal-soal yang aku kirim itu nggak urut berdasarkan kesulitan juga, tapi ya kira-kira yang awal pasti lebih gampang dari yang terakhir gitu. Cuman nggak nggak urut-urut banget lah. Ini soal nomor satunya yang aku bahas. Ada yang udah pernah ngerjain soal ini atau ada yang udah tahu mungkin jawabannya caranya gimana? Kalau udah apa boleh di-share jawabannya? Masih nyoba sih. Oh, oke. Aku kasih kalian ya 3 menit kali ya. Baru habis itu aku bahas. Silakan dicoba-coba dulu. Kalau apa? Loh. Oke. Ada yang belum dapat soalnya nggak? Kalau ada aku kirim ulang nih soalnya. Oke, aku kirim ulang aja deh. Kalau ada yang udah dapet, ya jangan segan-segan chat jawabannya biar aku cek. Mungkin kalau yang udah berpengalaman ini soalnya nggak terlalu susah. Ini kira-kira mungkin soal, ini kemampuan dasar kali ya, kalau di OSK.
udah kayaknya udah jawabannya berapa? Satu. Satu. Kayaknya bukan deh. Ini. Ada beberapa orang yang jawab. Siapa ya yang benar? Dua jawabannya beda nih. Nggak tahu ini jawab apa bukan. Aku juga nggak tahu. Apa kepencet? Ya mungkin jawaban. Oke, yang udah kirim udah tiga. Ini sama ya orangnya. Benar atau enggaknya aku kasih taunya nanti deh, biar menarik. Eh, jawabannya berapa? Ada berapa orang yang range job 16 per 7, 1, 3, 6, 3, 0, 0. Berarti kebanyakan jawabnya hanya satu D-nya 0. Wait, hanya satu D-nya 0. Kayaknya nggak pasti deh, hanya satu D-nya 0. Bisa aja yang lain. Nggak tahu ya, mungkin. Eh, iya, bisa aja yang. Oke, karena udah banyak yang eh, udah banyak yang jawab, aku bahas aja ya. Banyak yang job 3. Oke, kita lihat apakah itu benar. Banyak sih, beragam jawabannya. Jadi sebenarnya yang menjadi hint paling besar itu tuh yang ditanya soal gitu. 2A tambah 1 kali 2D tambah 1. Jawabannya Kevin, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2, D-nya 0. Kalau untuk soal isian boleh, kayak maksudnya kalau kalau A, B, C, D itu memenuhi, kamu bisa ya coba-coba masuk-masukin. Tapi sebenarnya kalau ini soal uraian, kamu nggak boleh mengasumsikan kayak A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Meskipun itu memenuhi semua persamaan. Karena belum tentu itu aja yang memenuhi persamaanmu. Jadi cara yang aku kasih ini, itu nggak mengandalkan mencari nilai A, B, C, D-nya satu-satu. Contoh ya, lihat ya. 2A tambah 1 kali 2D tambah 1. 2A kali 2D kan 4AD. 2A kali 1 kan 2A. 2D tambah 1, 2D. 1 kali 1, 1. Gini kan. Kalau kalian lihat, bentuk ini sama bentuk ini mirip banget kan. Yang membedakan cuman ini duanya jadi 4, satunya jadi 2, baru nggak ada satu di sini. Jadi, eh, apa yang dapat kita lakukan itu membuat bentuk-bentuk ini menjadi mirip. Jadi misalnya ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Jadi persamaan 1 itu kalau kita kaliin 2 gimana? Jadi 2A tambah 2B tambah 4AB sama dengan 8. Udah mirip kan bentuknya. Jadi kalau kita tambahin 1 jadi 9. Dan dari sini kita bisa faktorisasi. 2A tambah 1 kali 2B tambah 1. Sampai sini jelas nggak semuanya? Jadi idenya itu adalah gimana aku bisa tahu untuk kaliin 2 baru nambahin 1, itu bahwa ekspansi dari perkalian ini menghasilkan sesuatu yang sangat mirip gitu. Jadi kita coba balik dari bentuk yang akhir tadi itu kita ubah jadi bentuk yang mirip perkalian ini.
Baru kita lakukan hal yang sama untuk persamaan kedua dan ketiga. Dikaliin 2, lalu ditambahin 1. Oke, jadi ini 2B tambah 1 kali 2C tambah 1. Hasilnya 15. Baru persamaan ketiga kita kaliin 2. Hasilnya itu 2C tambah 2D tambah 4CD sama dengan 4. Kalau kita tambahin 1, ruas kirinya jadi 2C tambah 1 kali 2D tambah 1, ruas kanannya dapat 5. Oke, sekarang kita persamaannya ini, dan ini. Dari sini sebenarnya untuk mencari nilai ini tuh nggak susah. Karena kalau kalian perhatikan, 2A tambah 1 kali 2D tambah 1, itu kan sebenarnya Alah, telat. Subuh. oke. Itu sebenarnya 2A tambah 1 kali 2B tambah 1 dikaliin 2B tambah 1, 2B tambah 1. Sorry. 2C tambah 1 kali 2D tambah 1 dibagi 2B tambah 1, 2C tambah 1 kan. Jadi bentuk ini tuh sama aja kalau kayak kita tambahin di atas, di pembilangnya kita kaliin 2B tambah 1 dan 2C tambah 1, di penyebutnya kita tambahin 2B tambah 1, 2C tambah 1. Hasilnya kan tetap sama. Jadi ini sama aja kayak 9 kali 5 bagi 15 dari yang diketahui tadi. Ya, jadi 45 per 15 hasilnya 3. Ya, jadi benar ya jawabannya 3. Cuman ya sebenarnya nggak masalah sih caranya kayak gini. Yang kayak tadi di misal-misalin. Cuman em, mungkin kalau di soal uraian itu akan menyebabkan suatu masalah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 1? Pakai rumus kimia kimia ABC. Maksud rumus kimia ABC itu apa ya? Aku nggak tahu apa itu rumus kimia ABC. Permisalan. Ya tergantung permisalannya aja sih. Maksudnya kalau permisalan tepat, ya bisa aja. Em, bentuk terakhirnya kenapa bisa menjadi bentuk pecahan? Jadi kita ingin mengolah apa yang kita ketahui. Yang kita ketahui itu kan yang aku highlight ini. 1, 2, sama 3. Dari ketiga bentuk ini gimana cara kita ubah bentuknya supaya menjadi yang kita inginkan? Ya, mungkin seperti ini deh biar kalian lebih gampang lihatnya. Alternatif. Kalau yang tadi ada yang bilang belum terlalu paham, coba perhatiin ini ya. Boleh diulang nggak? Oke, aku ulang tapi agak cepat ya, karena kita terkejar waktunya nih. Waktu kita kan sedikit aja. Jadi, eh, 2A tambah 1 kali 2D tambah 1 yang kita inginkan, kalau kalian kaliin dan diekspansi hasilnya 4AD tambah 2A tambah 2D tambah 1. Bentuk ini kan mirip sama yang diketahui kan. Cuman bedanya ini lebih kayak eh, bentuk yang diketahui ini kalau dikaliin 2 hasilnya akan menjadi sangat mirip dengan 2A tambah 1 kali 2D tambah 1. Jadi dengan ide itu kita kaliin 2 terhadap ketiga persamaan yang diketahui. Jadi A tambah B tambah 2AB kita kaliin 2. Jadi 2A tambah 2B tambah 4AB sama dengan 8. Baru kalau kita tambahin 1, bentuknya kan sama persis. Cuman B-nya diganti D-nya diganti B. Jadi dari situ kita bisa faktorisasi jadi 2A tambah 1 kali 2B tambah 1. Kita melakukan hal yang sama dengan persamaan kedua dan persamaan ketiga. Jadi kita dapat ketiga persamaan ini. Oke, dari ketiga persamaan ini lanjutannya. Kita bisa misalkan 2A tambah 1 itu
X, 2B tambah 1 itu Y, 2C tambah 1 itu Z, 2D tambah 1 itu W, gitu kan. Jadi yang diketahui itu XY sama dengan 9, YZ sama dengan 15, ZX sama dengan 5, kalau nggak salah. Ya. Dan yang ditanya itu XZ, XW berapa? Ini kok ZX, ZW, sorry. Nah, kalau kita kali, eh, jadi caranya itu ya, kalau kita mau cari XW, itu kan kita coba-coba kali-kaliin dan bagi-bagiin gitu. Dan yang kita sadari adalah XY kali ZW sama YZ kali XW kan sama kan? Dua-duanya sama dengan XYZW. Sorry. Oke. Dan XY itu 9, ZW itu 5, YZ itu 15, XW yang kita cari. Jadi ya XW 45 bagi 15. Jadi XW itu 3 gitu. Ya ini bukan alternatif sih, ini permisalan supaya kalian melihatnya sedikit lebih gampang. Oke, apakah itu membantu? Kak, soalnya nanti ditaruh di grup sama pembahasannya. Iya, nanti ini aku kirim ke kalian eh, filenya. Tapi aku nggak di grup, jadi aku nggak akan kirim ke grup. Atau ini aku kirim linknya aja deh. Sebentar ya. Oke, jadi ini aku kirim link file ini ke kalian. Jadi kalian bisa buka dari linknya aja. Oke, kalian nggak usah lihat screen sharingnya, bisa buka linknya. Oke, oke. Jadi soal ini clear ya. Oke, kalau gitu kita lanjut nih. Soal kedua ini. Mungkin ini ada yang pernah lihat menurutku soal ini. Ini soal OSK tahun, aku lupa tahunnya. Tapi ini beneran soal OSK. Kayaknya enggak lama. Aku juga lupa tahun berapa. Boleh kalian coba dulu nih. Mungkin berapa ya? Ya pokoknya kalau kalian udah pada jawab, aku langsung bahas. Ada yang belum dapat soalnya nggak? Soal PDF-nya. Sebentar, aku kirim aja deh. Kak SS jawaban. Kamu nggak usah SS, nggak, aku nggak usah SS. Kamu lihat, kamu scroll di atas, di atas itu ada yang aku kirim suatu link yang share.goodnotes. Itu kamu buka. Kamu bisa buka file ini lewat link itu. Oke, PDF-nya aku share ulang. PDF soal ya. Kalau PDF ini nggak ada. Sorry, kirimnya private chat pula. Oke, nomor 2 ada yang jawab akar 2 per 2, akar 2 min 2. Oke, aku belum hitung sih. Sebenarnya aku belum hitung. Hmm. Oh. Hmm.
Hmm, yang jawaban Kak dari footnotes. Oh, sorry. Kalau untuk ulang, sebaiknya kalian lihat recordingnya aja. Karena tadi aku udah ulangin sekali lagi. Aku udah bahas 2 kali. Jadi bagi yang tadi barusan, yang udah join dari tadi kan agak kasihan ya kalau aku ulang-ulang di satu soal terus. Jadi kalau misalnya kalian eh, ada yang baru join atau tadi ke disconnect, nggak sempat lihat pembahasan yang nomor 1, kalian lihat aja di recordingnya. Karena ini direkam. Akar 2 kurang 2, akar 2 kurang 2, akar 2 kurang 2, 1 tambah 4 akar 2. Oke, ada lagi akar 2 min 2. Ini udah berapa orang yang jawab akar 2 min 2? 1, 2, 3, 4. Udah 4 orang yang jawab 4. Akar 2 min 2. Min 2 tambah 4 akar 2. 2. Oke. Menarik. Kayak soal sebelumnya jawabannya banyak ya. Bervariasi. 4 akar 2 min 2. Karena ada banyak yang jawab, kayaknya sebaiknya aku bahas aja deh. Oh, ada banyak yang jawab akar 2 min 2, banyak yang jawab 4 akar 2 min 2. Oke, siapa yang benar? Mari kita lihat. 4 akar 2 min 1. Oi, OSK 2019. Ya, 2019 ya. Aku juga nggak inget sih. 19. Bisa aja. Tapi bentar. Evan Oke, karena udah banyak banget yang jawab, aku bahas aja deh. Eh, Strategiku kalau mengerjakan soal yang seperti ini, itu kalian lihat apa yang menjadikan bentuk ini tuh A dan B itu mirip gitu. Kalau kalian lihat ininya sama ya, 2 akar 2 baru yang akar yang ribet ini juga sama. Jadi kita misalkan aja begini, kita melakukan permisalan untuk memudahkan kita. Misalkan X itu 2 akar 2, Y itu akar 8 kurang 4 akar 2. Oke. Jadi kan kita tahu A itu X kurang Y dan B itu X tambah Y. Ya kan? Nah, sekarang A per B tambah B per A itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat per AB. Ya. A kuadrat tambah B kuadrat, ini kita substitusi balik. Apa ini? X min Y, X plus Y. Oke. X min Y kuadrat berapa? X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat. Baru X tambah Y kuadrat, X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Bagi X min Y kali X plus Y, X kuadrat min Y kuadrat ya. Jangan lupa identitas itu. Ini 2X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Karena ini X kuadrat, ini X kuadrat, ini Y kuadrat, ini Y kuadrat. Per X kuadrat kurang Y kuadrat. Oke. Ini jadi mempermudah soal ini karena X kalau dikuadratin berapa? 2 kali 4 kali 2, 8 ya. Lalu Y kuadrat akarnya hilang, jadi 8 min 4 akar 2. Oke. Jadi ini 2 kali X kuadrat itu 8. 2 kali Y kuadrat itu
8 kurang 4 akar 2, X kuadratnya 8, Y kuadratnya 8 kurang 4 akar 2. Ini berapa? 16 tambah 16 kurang 8 akar 2. Bawahnya 8 sama 8-nya bisa dicoret jadi 4 akar 2. 32 kurang 8 akar 2 per 4 akar 2. Oke, 32 bagi 4 akar 2 berapa? Jawabannya 4 akar 2. 8 akar 2 bagi 4 akar 2, 2. Jadi ini min 2. Aku nggak salah hitung kan? Kayaknya nggak deh. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait soal ini? Soal OSK loh ini. Kalau kalian bisa berarti kalian udah bisa kerjain salah satu soal OSK gitu. Kemampuan, ini kemampuan dasar sih. Karena aku nggak ingat juga. Itu materinya apa ya, Kak? Em, mungkin lebih ke identitas kali. Identitas. Kalau mau tahu penjelasan lebih dalam tentang materi-materinya, kalian bisa ikut pelatihan Koja yang berbayar nanti kayaknya bulan Januari kalau nggak salah. Linknya ini aku kirim, link pendaftaran. Kak, apakah yang akar dalam akarnya bisa disederhanakan dahulu? 8 min 4 akar 2 bisa nggak ya? Ntar coba aku cek. Oke. Hmm, sepertinya tidak bisa. Aku cek di Wolfram nggak bisa. Berarti harusnya yang berbayar apakah aku yang ngajar? Nggak cuman aku. Aku ngajar cuman belum tahu berapa pertemuan. Nanti ada medalis-medalis lain yang ngajar kalau yang berbayar. Oke. Jadi 8 kurang 4 akar 2 diakarin itu kayaknya nggak bisa disederhanakan. Jadi kalau kalian em, mungkin intuisi awalnya untuk sederhanakan, itu kalian kemungkinan besar bakal buntu. Jadi sebaiknya kalian memang kalau kalian pakai cara yang aku tulis ini kan nggak masalah. Itu bisa disederhanakan atau enggak. Tapi kalau kalian mencoba menyederhanakan itu bisa berakhir di jalan buntu. Jadi kalian harus berpikir secara lebih kreatif. Mungkin. 32 bagi 4 akar 2 itu gimana? Oke, jadi kalau kayak di sekolah gitu kan, 32 bagi 4 akar 2 itu maksudnya ya kalian rasionalkan aja gitu. Kalau dirasionalkan gimana? Dikaliin akar 2, dikaliin akar 2 kan? 32 akar 2, 4 akar 2 kali akar 2 jadi 8. Ya udah ini 4 akar 2 gitu. Ya kalau 8 akar 2 bagi 4 akar 2 cukup jelas ya ini kenapa ini 2. Ini coret-coret aja. Oke, ada yang mau tanya lagi tentang soal ini atau udah clear? Oh, eh, oh iya. Em, karena ini cuma 90 menit kali 2, 90 menit awal ini aku bahas aljabar. Tapi aku kan soalnya banyak menit 12. Kemungkinan nggak akan selesai aku bahas. Itu kalian bisa coba-coba sendiri. Atau ya kalian mungkin searching kali di Google atau di mana. Mungkin ada soalnya.
Oke, kalau lanjut eh ini. Ini juga soal OSK lagi. Silahkan dicoba. 2022 nih. OSK 2022 kalau nggak salah. Tapi kalau kalian meskipun kalian udah tahu soalnya di mana, jangan langsung dilihat solusinya. Kalian nyoba dulu. Ini kemampuan lanjut loh. Sigma. Meskipun ya mungkin 2022 sedikit pengecualian kali ya. Kalau ngomongin masalah kesulitan. Oh ya, kalian ada yang bingung nggak? Kalian semua bisa kan notasi sigma? Maksudnya kalian ngerti kan maksud soal ini tuh kayak gimana? Takutnya ada yang nggak tahu notasi sigma gitu. Oh, oke. Kalau udah ngerti nggak? Bukan masalah materi sih sebenarnya. Maksudnya kalian tahu kan sigma itu maksudnya apa? Atau kalian nggak tahu? Maksudnya simbol ini kalian ngerti nggak? Sorry, simbol ini nggak tahu. Sigma itu ini namanya sigma. Sigma itu maksudnya jumlah. Ya, contohnya nih, sigma I sama dengan 1 sampai 5, 2I gitu. Ini artinya kalian menjumlahkan 2I dari I-nya 1 sampai I-nya 5. Jadi 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4 tambah 2 kali 5. Berarti kan hitung nih jawabannya berapa. Ini 30 gitu. Kalau ini berarti K-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Oke? Ya, itu simbolnya aja. Kalian silakan coba dulu soalnya. Ada yang nanya, habis ini ada soal PDF baru lagi atau enggak? Eh, untuk sesi berikutnya, jelasin sifatnya. Sifatnya nggak terlalu banyak. Kamu nggak perlu pakai sifat apapun untuk soal ini. Seharusnya sih. Kamu kayaknya nggak, ya nggak harus lah. Sifatnya kalian silakan Google sendiri karena em, aku rasa tidak terlalu penting untuk soal ini. Selain pakai deret, ada cara lainnya nggak? eh Tergantung maksudmu deret itu seperti apa. Maksudmu deret itu gimana gitu? Maksudnya ya ntar dia minta aku share ulang linknya. Sorry. Mana? Oke. Komplit tambah. Oh. Oke ini yang minta link notesnya. Karena belum banyak yang jawab, aku belum mau bahas nih.
Coba kalian bahas dulu atau kalian kayak kasih ide kalian gitu boleh di chat 5656 kan satu orang doang. Oh, dua orang ada satu lagi. Deret Tahingga. Bisa sih. Ya preferensi orang-orang. Maksudnya ya memang ini seperti Deret Tahingga. Memang Deret Tahingga, sorry. Cuman ini kan bukan deret, bukan not exactly ini bukan deret geometri, bukan deret apa juga kan, aritmatika. Ya, aritmatika mungkin. Ya, maksudnya ini bukan deret, bukan plot deret geometri gitu. Oh, ada yang kasih ide yang sangat menarik. Deret tersebut dikurangi sepertiga dari deret tersebut. Itu sangat menarik. Berarti kamu udah cukup familiar dengan tipe soal Olimpiade. Dan itu bagus. Perdana ketemu sigma. Kamu akan sering menemukan sigma. Jadi saranku adalah em, sebenarnya nggak perlu khusus kamu belajar sigma. Hanya saja ya kalau kamu terus mengerjakan soal-soal Olimpiade akan sering ketemu sigma. Jadi sebaiknya kamu ngertiin aja, minimal kamu ngertiin maksud sigma itu apa. Kalau mau googling apa nama materi, kamu google aja notasi sigma gitu. Harusnya muncul. Oke, udah mulai banyak yang jawab. Sebentar. Hmm, kok banyak yang deket-deket ya jawabannya, tapi beda 57, 56, 58. Kayak yang bener yang mana nih? 56, 57 atau 58? Kali tiga bisa nggak sih, Kak? Sorry, aku sambil makan ya. Aku udah makan siang. Karena ada banyak yang jawab, aku bahas aja. Jadi, tadi ada beberapa orang yang ngomong idenya dikali sepertiga atau dikali tiga. Dan itu ide yang benar. Jadi, kalau deret hingga, itu kamu mengalihkan hasil deret itu dengan sesuatu, baru kamu kurangin supaya banyak suku yang dicoret, itu adalah ide yang sangat bagus. Jadi kamu bisa memisalkan, ini deret hingga ini. Oke. Nah, bagi yang agak bingung tentang notasi sigma, ini aku tunjukin. Eh, K sama dengan satu. Sebenarnya kalau kamu tidak perlu, ya ini sebenarnya ada sih sifat-sifat formalnya, tapi sebenarnya kamu nggak tahu juga nggak masalah. Jadi kan 2 kali 1 tambah B per 3 kali 1 tambah 1 tambah 2 kali 2 tambah B per 3 kali 2 tambah 1, 2 kali 3 tambah B per 3 kali 3 tambah 1 sampai seterusnya sampai tak hingga. Oke, nah ini kan kalian bisa pisahin kan setiap bentuk ini. Jadi ini 2/3 pangkat 2 tambah B per 3 pangkat 2. Dan ini 4/3 pangkat 3 tambah B per 3 pangkat 3. Sorry. Penku mati. Oke, udah hidup lagi. Lalu 6/3 pangkat 4 tambah B per 3 pangkat 4 dan seterusnya. Atau sama aja kayak, sorry aku taruhnya di sini. Kalian pisahin menjadi dua bentuk yang serupa.
Ya, ada beberapa cara. Sebenarnya contohnya nih cara yang aku waktu itu ikut OSK yang ada soal ini. Dan cara aku ngerjainnya itu hmm, adalah menghitung ini. Ini kalian bisa hitung. Ini kan deret geometri. Tak enggak. Begitu. Ya, ada banyak cara untuk menghitung ini. Tapi yang paling bagus itu yang kayak aku bilang tadi dikaliin 3. Kenapa dikaliin 3 itu bagus? Nih, kalau kamu kaliin 3 ke S itu ini, pangkat bawahnya, artinya kan semua suku kamu kali 3. Berarti ini sebenarnya atasnya sama, tapi bawahnya jadi 3 pangkat K aja. Karena awalnya 3 pangkat K plus 1, baru kamu kaliin 3. Jadi 3 pangkat K. Oke? Dan ini, kalau kamu bongkar lagi, ini kenapa aku bikin kayak gini sebenarnya nggak perlu. Cuman biar kamu punya ya, bayangan yang lebih konkret lah bagi yang nggak terlalu mengerti konsep sigma. Ini 2 per 3 pangkat 1 tambah B per 3 pangkat 1 tambah B per 3 pangkat 2 tambah 2 kali 2 per 3 pangkat 2 tambah 2 kali 3 per 3 pangkat 3 tambah B per 3 pangkat 3 dan seterusnya. Kita seperti tadi kita pisahkan lagi. Oke, nah sekarang kita kurangkan 3S kurangin S. Berarti bentuk yang ini dikurangin bentuk yang tadi kan. Nah, kita lihat yang B-nya dulu nih. Ini kan mulai dari B per 3 pangkat 2 tambah B per 3 pangkat 3 tambah B per 3 pangkat 4 sampai tak hingga. Sedangkan ini mulai dari B per 3 pangkat 1 tambah B per 3 pangkat 2 kali B per 3 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya bentuk ini kan sama kayak bentuk ini. Tapi bedanya bentuk yang dikalikan 3 yang ini itu ada ditambahin B per 3 pangkat 1. Jadi ketika dikurangin sisanya cuma B per 3 pangkat 1. Oke? Lalu, nah yang ini yang penting juga. Ini kalau kamu kurangin ini, kita lihat dulu yang penyebutnya sama. 3 pangkat 1 kan ada di sini. Tapi yang di sebelumnya nggak ada 3 pangkat 1. Jadi kita tambahin. Sorry. Penku mati lagi. Oke. Tambah 2 per 3 pangkat 1. Kita pisahin dulu yang penyebutnya berbeda. Baru kalau kamu perhatikan, itu ini, yang penyebutnya 3 pangkat 2 kan 2. Kalau yang di sebelahnya kan 4 gitu kan. Baru kalau yang penyebutnya 3 pangkat 3, itu yang sebelumnya 4, yang di sini 6. Jadi ini sama kayak 4 per 3 pangkat 2 kurang 2 per 3 pangkat 2 tambah 6 per 3 pangkat 3 kurang 2 per 2, 4 ya tadi. 4 per 3 pangkat 3 tambah ya ini 8 per 3 pangkat 4 kurang 6 per 3 pangkat 4 dan seterusnya. Berarti ini B per 3 tambah 2 per 3 tambah 2 per 3 pangkat 2 tambah 2 per 3 pangkat 3 tambah 2 per 3 pangkat 4 dan seterusnya. Ini adalah deret geometri yang bisa kita hitung. Deret geometri tak hingga. Rumus deret geometri tak hingga kan eh, apa ya? Kalau nggak salah sumnya adalah A per 1 kurang R gitu kan. Tahun depan. Libur dulu. Libur dulu. Dan ini rasionya adalah seperti Karena 3. mau renovasi nih nanti makanya percepat liburnya. Oke. Ini adalah B per 3.
Ini kan jadi 2/3 per 2/3 atau sama dengan B/3 tambah 1. Oke. Sedangkan yang tadi ini adalah 2S. Ya kan? Kan tadi 3S kita kurangi 2S. Jadi ini kan S ini kan 10 yang diketahui soal. Jadi kalau 2S berapa? 20 kan? Berarti kita dapat B/3 tambah 1 sama dengan 20. Berarti B/3 berapa? 19. B-nya sendiri 57. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Konsep paling penting di sini adalah mengalihkan semua bentuk ini dengan 3, baru dikurangkan. Karena dari situ perhitungannya cukup mudah. Ini di record ya, ini di record, nanti dikirim. Kenapa harus 3? Kenapa harus 3? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Bagus, bentar. Boleh di-mute nggak? Sebentar, siapa? Yang merasa dirinya unmute, tolong di-mute. Oke. Kenapa harus 3S? Ini, bagian paling pentingnya dikaliin dengan 3. Kenapa dikaliin dengan 3? Karena ketika kalian mengekspansi bentuk ini, kalian melihat yang menjadi rasionya itu kan sepertiga. Di sini. Rasionya kan sepertiga. Jadi kalau kalian kaliin 3, bentuknya tuh bakal sangat mirip, cuman penyebutnya aja yang beda, pangkatnya dikurangin 1. Jadi banyak akan banyak suku yang akan kecoret gitu istilahnya. Itu kenapa dikali 3. Kalian lihat penyebut. Sorry, hapus ini. Karena ini 3. Gitu. Yang menjadi rasio dalam deret geometrik. Ya, karena S-nya setelah dikali 3 jadi penyebutnya 3/4K. Ya, karena 3 kan awalnya kan gini. Sorry. Awalnya kan 2K tambah B per 3/4K plus 1. Baru kalau kita kaliin 3 gimana? Ya, yang ini kan awalnya kan 2K tambah B dikali 1/3/K plus 1 kan. Baru ini kaliin 3 gitu. Berarti ini kan 3 pangkat min K min 1 gitu kan. 3/1. Baru kalau kita kaliin ini pangkatnya kan ditambah 3 pangkat min K gitu. Ya per 3/K. Ya begitu loh. Kalau misalnya penyebutnya 2 berarti 2S ya. Nggak selalu ya, maksudnya kalau kalian lihat bentuknya mirip banget sama deret geometri, tapi kok belum nyampe gitu, belum mendapat bentuk yang benar-benar deret geometri. Ya, salah satu caranya kalian kalikan baru dikurangin, baru kalian lihat apakah bentuk barunya menjadi lebih cantik. Oke? Enggak, ya itu taktik yang selayaknya kalian coba. Kalian coba dulu. Tapi kalau nggak berhasil ya kalian coba yang lain. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Kalau yang tadi minta ada soal seperti ini lagi nggak buat latihan? Sayangnya belum. Maksudnya aku nggak tahu apakah ada soal yang agak beda gitu seperti latihan. Tapi ya strateginya mirip. Ya, ada yang chat tadi Kak. Kak masih SMA. Ya, aku masih SMA. Aku kelas 11.
Jadi mau panggil Kak pun kadang ada yang umurnya sama, kelas 11. Ikut aksi nggak? Aku nggak tahu apa itu aksi. Apa itu? Maksudnya aksi apa? Kegiatan gitu ya atau apa sih? Aku juga nggak tahu. Olimpiade dari hobi enggak. Aku nggak ikut. Itu akunmu ya, yang barusan chat aku, yang bilang HP saya error. Ya, kalau akunmu aku kick ya. Bener ya, jangan canda-candain temenmu loh, kasihan. Oke, aku remove. Oh, yakin ya, karena kalau aku remove, dia nggak bisa join lagi. Nggak masalah ya. Kalau nggak masalah, aku kick nih. Oke, udah. Oke, lanjut nomor 4. Itu ini soal OSK juga dari tadi. Aku banyak bikin soal OSK. Sekolah mana? Eh, aku di Batam. Nama sekolahku SMA Yosudarso. Oke, yang ini silakan dicoba dulu. Pasti nanti aku udah nggak boleh ikut OSN lagi. Jadi aku mulai 2023 sampai seterusnya nggak boleh ikut OSN. Kenapa? Karena aku udah pernah ikut IMO, International Mathematical Olympiad. Jadi intinya kalian kayak gini Kak. Kalau kalian em, gimana ya, at page di tengah gitu. Bentar, aku lagi mikir. Oh ini, nih. Jadi tahapan OSN itu kan kalian seleksi sekolah gitu. Namanya seleksi sekolah apa ya? OSS kalau nggak salah. Itu kan kalian dipilih 5 orang gitu untuk mewakili sekolah kalian. Lalu di OSK, OSK itu ada sistem kuotanya itu tergantung provinsi sama nilai gitu. Jadi aku nggak terlalu ngerti. Tapi max 3 orang dari satu sekolah yang menang di OSK itu maksimal 3 orang dari satu sekolah yang lanjut ke OSP. Baru OSP provinsi, kalian lawan provinsi, yaitu eh, berapa ya, minimal 1 orang per provinsi, maksimal 2 orang dari satu sekolah yang menang. Baru kalian ke OSN, itu biasa berapa? 100 orang kalau nggak salah pesertanya. Baru medalisnya ada 30. Dari OSN, medalis, eh, medalis tertentu, medalis yang bukan kelas 12 gitu, yang bukan perunggu dan kelas 12, tambah beberapa orang yang eh, aku nggak ngerti sih beberapa orang yang ditambahin itu kalau nggak salah karena nilainya persis di bawahnya yang perunggu, tapi dia belum kelas 12 gitu. Itu diundang ke Platnas, Plat, Platnas tahap 1. Baru beberapa tahap, baru ke IMO, yang internasional gitu. Nah, kalau udah pernah ikut ini, nggak boleh ke sini lagi. Kenal Leonardo Edwin nggak? Aku tahu itu alumni sekolahku, tapi aku nggak kenal. Bedanya agak banyak umurnya. Kenapa nggak boleh?
Aku nggak tahu. Maksudnya ya mungkin logikanya untuk biar ada regenerasi gitu, biar ada yang lebih muda yang menang-menang terus. Spill IG cari aja sendiri. Silakan cari sendiri. Ketemu kok harusnya. Hmm, 401. Apakah benar? Sorry ya kalau kalian dengar kayak aku lagi punya gitu. Aku mute aja deh. Aku soalnya sambil makan. Oh, bentar, ini ada yang nanya. Ya, bisa medalis OSN juga nggak bisa ke tahap pelatnas. Bisa kalau kamu medali perak atau emas. Najmi. Karena biasanya itu kalau kamu eh, perunggu dan kela- tahun terakhir gitu kelas 11 nggak dibolehin ke pelatnas. Ya tergantung kebijakan tahun itu. Kalau kebijakan pelatnas tuh bisa berubah-ubah. Hmm. Ya rata-rata udah banyak yang pernah ngerjain soal ini ya. Ini soal OSK juga. Sampai tadi mulainya jam 1 ya, berarti sampai 2.30 baru istirahat, baru ya turun kita. Udah banyak yang benar nih, 399 tuh benar. Ya sebenarnya kalau kalian udah gimana ya, ini soal yang if you know you know, if you don't know you don't know. Jadi kayak kalau kamu tahu, kayak kamu udah pernah, kamu ngerti tekniknya gimana, kamu pasti bisa. Kalau kamu nggak ngerti, ya kemungkinan kamu nggak bisa gitu. Jadi trik utama adalah kamu lihat ini fungsinya satu variabel kan, x. Artinya apa? Artinya kamu bisa menggunakan trik ini, trik umum yang tadi aku sebut di awal. Itu kalian coba menggantikan ini dengan ini gitu. Jadi yang awalnya min x kita gantiin seper x. Maksudnya gimana? Oke, jadi gini. eh, aku ubah variabel dulu ya biar kalian nggak bingung. Kalau x sama dengan t, fungsi ini jadi apa? Tinggal ubah semua x-nya jadi t aja kan. Ya. Nah, tujuan kita adalah mengubah ini menjadi ini. Min x jadi seper x. Jadi yang awalnya min t, kita ingin ubah jadi seper t. Oke? Berarti artinya t-nya kita ingin ubah menjadi min seper t. Maksudnya kita ingin posisi ini ditukar gitu. Teleskopik benar, tapi di akhir kan. Yang ingin kutekankan adalah trik ini. Ini artinya kita substitusi x sama dengan min seper t. Kenapa? Oke. Ini dan ini min x ini jadi seper t. Gini.
Oke, kalian lihat nggak bagusnya di mana? Ini menjadi sistem persamaan linear dua variabel loh. Kalau kalian anggap variabelnya f min t dan f super t. Nggak ada suaranya ya? Aku udah unmute. Kalian nggak dengar ya? Oh, ada. Iya, mungkin speakermu ada yang bermasalah. Tolong cek. Oke. Ya, jadi kuncinya tuh sering sekali di sini dengan menukarnya. Begitu. Nah, dari sini bentuknya agak jelek, tapi ini bisa diatur sebentar ya. Untuk mengubahnya menjadi lebih bagus, sepertinya ini, sorry, ini kan T min 1 per T kali F super T tambah T plus 1 per min 4 kali F min T. Kalau ada salah hitung bilang ya, karena ini rawan banget salah hitung. Ini tetap per T bawahnya, atasnya dan ini 100. Ntar, ini coretan aja, abaikan aja. Kalau kita kaliin T jadi apa? Oke, ini 400 T kuadrat gitu, tambah 100. Begini. Ya, ini juga sama ya. Dibalik gitu. Oke, udah. Ini kita ingin eliminasikan. Karena tadi aku bilang anggap ini variabelnya. Dan kita punya persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita ingin mengubah bentuknya supaya mirip. Kita kaliin min 4. Ya, kita semua kaliin min 4. Jadi, min 4T tambah 1 per T kali F super T tambah T plus 1 kali F min T sama dengan, aku bilang kalian berapa tadi? Min 4. Kalau kalian min 4 berarti 400, min 400, min 1600 T kuadrat per 4. Per T. Sorry. Kak, share screen-nya nggak gerak, Kak. Oh, sorry. Tolong tunggu bentar ya, karena biasa juga sering delay. Sorry, ini aku disconnect bentar ya. Kayaknya karena sinyalku. Kayaknya juga nge-lag. Emil. Kalian buka itunya aja dulu. Eh, link yang tadi aku kirim. Link notes-nya. Karena itu harusnya lebih lancar. Aku rejoin dulu. Semoga bisa ya. Oke, udah bisa ya. Ini. Oke. Ada delay dikit tapi nggak masalah. Ini sederhanakan. Ini kali min 4 gitu. Oke.
Aku ulangin dari yang tadi, dari yang sini. Oke? Karena tadi aku udah jelasin yang itu, jadi aku nggak merasa perlu menjelaskan itu lagi. Oke, jadi kalau kita masukin X sama dengan min seperti, hasilnya akan seperti ini. Baru ini kita sederhanakan. Ini jadi T min 1 per T. Ini yang kita sederhanain, bentuk ini menjadi ini. Lalu bentuk yang atas ini juga kita sederhanain jadi yang bawah. Sederhananya kita coret-coret aja kok. Jadi itu kalian untuk mempersingkat waktu, aku bahasnya segitu aja. Baru persamaan yang ini dikaliin min 4. Menjadi seperti yang di bawah. Kalau kalian min 4 harusnya kalian ngerti. Oke, ya tolong ada yang kirimkan link yang tadi ya ke chatnya, ada yang minta. Nah, kita punya dua persamaan, yang ini dengan yang ini. Oke, sekarang kita kurangkan. Yang atas kurangin yang bawah. Yang bawah kurangin yang atas. Jadi, 4T tambah 1 per T. Ini kan kecoret nih. Yang ini. Sama ini. Ini 1 deh. Ini 2. Nah, 2 kurangin 1. Yang hijau itu kan kecoret. Ini kurang 1 kurang T per 4 harus. Oke, aku ingin memastikan jawabanku benar. Oke. Sorry, saya mute dulu. Oke. Ini hasilnya adalah kalau kalian hitung ini, sebentar, aku hitung dulu. Oke. Hasilnya adalah 15T tambah 15 per 4T. Kali F per T sama dengan, oh bentar, ini yang salah nggak? Masa kayak gini? Oh, sorry. Boleh dong bantu aku cek nggak? Aku ada salah. Itu nggak ya? Ada yang salah itu nggak? Oh, ada. Ini min. Ini min. Sorry. Kan bentuknya jelek gitu. Harusnya ini plus jadinya. Ini plus gitu kan. Jadi ini min 1500 T kuadrat per T. Ini min 1500 T. Ya kan? Sedangkan yang di kiri itu kita bisa ubah menjadi, kita keluarin 15-nya. Jadi T-1 per, atau udah deh, aku giniin aja deh. Sorry. Hari ini aku ngitungnya agak lambat. Per min 15 ditambah 15 per 4T gitu kan. Jadinya min 6000 T kuadrat per min 15 T tambah 15. Jadi kalau kita sederhanain jadi min 4000 ya. 1, 2, 3, 400.
T kuadrat per min T plus 1 gitu. Nah, sekarang kan kita tahu ini. Kalau kita ambil T-nya 1/X, kita balik lagi, ini kan jadi fx. Semua T-nya kita ganti jadi 1/X. Jadi 1/X kuadrat per min 1/X tambah 1. Ini min 400 per X kuadrat per min X. Min 1 tambah X. Ini coret X, coret. Jadi hasilnya adalah min 400 per X kali min 1 tambah X. 400 per atas sama bawahnya kita negatifkan jadi X min 1. Nah, ini dia. Kita jadi bisa mencari nilai fx, yaitu 400 per X kali X min 1. Oke, sampai sini jelas nggak? Belum selesai sih, tapi sedikit lagi. Oke ya, kalau nggak ada yang komen, aku anggap kalian ngerti. Jadi bentuk ini, kalau kalian ingat, kalau ada yang pernah kerjain kayak soal-soal prinsip teleskopik gitu, itu ini. Oke, ya ini identitas penting sih, kayak super X min 1, itu super X min 1 kurang super X gitu. Ya, itu identitas penting juga yang berguna untuk teleskopik, sorry, prinsip teleskopik. Tapi ya, penjelasan lebih detailnya seperti biasa kalau kalian ikut pelatihan berbayarnya Koja. Oke, jadi F2, oke, 2 tambah F3 sampai tambah F400 sama saja. Ini 400 per 1 kan, kurang 400 per 2 tambah 400 per 2 kurang 400 per 3. Ini kan F2 ini F3 sampai yang terakhir 400 kurang per 399 kurang 400 per 400 gitu. Jadi ini kecoret terus sampai sini. Itu yang namanya prinsip teleskopik. Karena ini kan minus plus minus plus minus plus. Cuman awal sama yang akhir aja yang enggak. 400 per 400 1 ya. Jadi 399. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Udah. Kak bisa lihat caranya nggak? Saya mau SS. Ini yang tadi ada linknya itu, ada link good notes di atas. Kamu scroll sedikit, itu adalah itunya, link file ini. Kamu SS sendiri aja biar lebih bagus. Kamu juga ada filenya kan. Linknya disimpan atau ya nanti file PDF-nya aku kirim deh. Sisa 10 menit. Apa? Sorry? Oh, enggak ya? Oke. Sisa 10 menit. Kalian nggak sempat kayaknya kalau aku bahas satu soal lagi. Jadi kalau kalian ada yang mau tanya dari soal-soal yang udah aku bahas tadi tuh silakan nanya sekarang. Baru nanti kita istirahat beberapa menit.
Nah, aku kirim ulang aja deh bagian lain. Sekali lagi ya. Ini dan sebentar ya, yang nanya aku kirim soalnya lagi dulu. Dan ini. Oke. Sebentar ya, sorry. Oke, aku mulai bahas. Boleh ke cara SPLDV tadi nggak ya? Oke, aku baca yang lain. Sekilas nggak kenapa yang dicari T sama seperti. Oke, ya dua pertanyaan kalian intinya sama kan. Jadi kalau kalian melihat suatu persamaan fungsi, ini kan fungsi ya, f kan fungsi. Dan kalian melihat ini cuma satu variabel nih. Ini kan cuma satu variabel x saja kan. Dan kalian melihat biasanya ada dua bentuk. Ini sama ini yang di dalam fungsinya. Dan kebetulan di dalam ini adalah min x dan seper x. Inti dari kita ingin membuat persamaan ini menjadi SPLDV dengan menukar min x dan seper x. Jadi seperti yang awal kan kita misalin T dulu. Ini biar kalian nggak bingung aja sih ganti variabel. Kalau X-nya diganti T kan sama aja. Cuman ya diganti T. Nah, gimana caranya? Kita harus substitusi X-nya itu berapa supaya min X yang tadi itu jadi seper X gitu. Min X yang tadi itu kan min T. Karena X-nya awalnya T kan. Nah, kita mau seper X itu sama dengan min T gitu. Kita mau tukar posisinya. Oleh karena itu, ini kan satu sama dengan min TX. X-nya sama dengan min seperti gitu. Makanya kita substitusi X sama dengan min seperti. Supaya di dalam fungsinya ini, posisinya ditukar. Ini awalnya min T dan seperti, menjadi seperti dan min T. Begitu. Lalu kalian seperti biasa, SPLDV, kan kalian samain koefisiennya kan. Ini aku samain ini T-1. Ini kan awalnya mana tadi? T plus 1 per min 4 kan. Ya aku kaliin min 4 biar jadi T plus 1. Baru ku eliminasi. Baru nanti dapat dada dibagi-bagi-bagi. Nanti dapatnya seperti ini. Oke. Nah, kan kita kan mau cari bentuk fx kan. Kalau f seper T kan masih agak ribet. Jadi seper T sama dengan x. 1 sama dengan tx. X sama dengan seper T. Jadi kita substitusi ulang. T-nya sama dengan seper X. Sorry ini kebalik. Ya sama aja sih. T sama dengan seper X gitu. Dari persamaan ini. Baru nanti kita sederhanain dapat nilai Fx. Oke? Poin biar bisa ngerjain soal MTK apa aja Kak. Soalnya aku barusan lulus dari IPA Kak. Nah, sebenarnya tuh cara berpikirnya sih yang menurutku berbeda. Sedikit berbeda ya, tergantung IPA-mu tuh IPA apa. Tapi secara umum MTK itu cara berpikirnya sedikit lebih jauh lebih logis dan gimana ya? Sebenarnya tuh ada struktur dan cara berpikirnya. Itu sebaiknya kamu coba kerjakan soal-soal yang dasar dulu, yang gampang dulu. Kamu coba lihat solusinya atau cara orang ngerjain dan itu menjadi dasar kamu kerjain soal soal MTK gitu. Kamu bisa kira-kira tahu apa aja yang kamu perlukan. Kak Hin nomor 5. Sorry aku buka nomor 5 dulu. Lupa nomor 5 soalnya apa. Oh itu. Kamu bongkar. Eh, kamu substitusi dan bongkar. Kamu kaliin 2 dulu ke persamaannya. Ketak samaannya, sorry. Kamu kaliin 2 dulu. Baru satunya kamu substitusi jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Ya, oke. Soal ini tentang aljabar dan fungsi. Ya, jadi kan kalau di dalam Olimpiade Matematika, silabus resminya itu ada aljabar,
kombinatorika, geometri, dan teori bilangan. Fungsi termasuk di dalam aljabar. Fungsi bisa masuk ke dalam teori bilangan, tapi yang soal ini termasuk dalam aljabar. Ya, hint nomor 5 tadi udah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum aku tutup sesi yang ini dan kita istirahat? Tidak, oke. Benar ya, nggak ada ya. Karena habis ini kita ganti materi. Oke, kalau tidak ada, eh, aku stop share dulu. Sorry, stop share. Oke. Tolong buka kameranya sebentar ya. Mau dokumentasi, mau di screenshot. Iya. Ya, 1, 2, 3. Teman pertama udah. Ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke ya. Yang lainnya nggak ada yang on cam juga, jadi ya sudah. Oke, boleh matiin lagi kameranya. Aku stop record.